Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Paradila, NIM 1903011042 dari Prodi PGSD semester 6A. Baiklah, pada kali ini saya akan mensimulasikan seminar proposal saya yang diajukan sebagai salah satu UTS mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pembimbing Ibu Sonia Yulia Priska MPD. Baiklah, pada kali ini saya mengambil judul yaitu pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil belajar pada muatan matematika di kelas 2 sekolah dasar. Baiklah, yang pertama yaitu adalah bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini terdapat permasalahan dan solusi yang diajukan oleh peneliti. Baiklah, penjelasan yang pertama. Pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam pendidikan, ada yang namanya tempat ataupun wadah peserta didik untuk menempuh pendidikan tersebut, yang disebut dengan sekolah, terutama sekolah dasar sebagai dasar untuk menempuh pendidikan peserta didik. Untuk adanya kemajuan dalam peserta didik, maka adanya proses pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan komunikasi dua arah antara guru ataupun pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dasar terdiri dari beberapa mata pelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan senior PLP atau praktek lapangan persekolahan di kelas 2 SDN 6 Setiung, didapatkan permasalahan pada saat proses belajar mengajar, yaitu kurangnya hasil belajar siswa pada muatan matematika. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Masih ada beberapa siswa yang kurang fokus saat guru menjelaskan materi. Mereka lebih cenderung mengobrol dengan teman sebangkunya. Saat guru bertanya mengenai materi minggu lalu dan materi yang diajarkan, hanya beberapa siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru. Masalah tersebut dapat mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada muatan matematika karena masih banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal ataupun KKM. Hal ini didapatkan hanya 32% siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas ada 68%, sehingga hal tersebut bermasalah pada hasil belajar siswa pada muatan matematika. Nah, untuk mengatasi permasalahan di samping, maka akan menggunakan pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik ini siswa menjadi aktif dan tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai secara optimal. Hal ini juga telah dibuktikan oleh salah satu jurnal, Slamet Riyadi 2017, bahwa adanya pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil belajar pada muatan matematika. Sehingga peneliti mengambil judul pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa pada muatan matematika kelas 2 di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah bab 2 kajian teori. Yang A, landasan teori. Yang pertama, pengertian pembelajaran dan belajar. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi
antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang pada mulanya seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah. Kemudian dengan terjadinya proses belajar, maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin bertambah. Pembelajaran dan belajar saling keterkaitan antara satu sama lainnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian pembelajaran matematika. Menurut Susanto 2013, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Kemampuan berpikir matematika menjadi salah satu tolak ukur tercapainya tujuan matematika di sekolah dasar. Salah satu tujuan matematika di SD adalah memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menurut Karisma 2015 adalah pendekatan yang menuntut siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya dalam pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan pendekatan saintifik yaitu memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian dan membangun konseptualisasi pengetahuan. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungan. Yang kedua yaitu adalah kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Yang ketiga, apabila terdapat siswa yang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah dalam kegiatan mengamati. Dalam kegiatan mengamati, siswa mengidentifikasi melalui indera penglihatannya. Yang kedua yaitu adalah menanya, yaitu kegiatan siswa mengungkapkan apa yang ingin dia ketahui terhadap guru. Yang ketiga yaitu adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu adalah kegiatan siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Yang keempat adalah mengasosiasikan. Mengasosiasikan yaitu kegiatan siswa mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan peralatan tertentu. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah kegiatan siswa dalam menyampaikan apa yang telah dia amati dan dianalisis. Kajian teori yang terakhir adalah hasil belajar. Menurut Sumianto 2018, hasil belajar merupakan buah dari proses kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik selama dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran dimaksudkan adalah hasil belajar yang dapat mengembangkan kemampuan peserta didik ke arah tatanan pengetahuan dan perilaku yang baik. Nah, dalam hasil belajar ini, guru dapat mengetahui batas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga guru dapat melakukan evaluasi untuk menentukan hasil belajar siswa yang selanjutnya. Sekian simulasi seminar proposal yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.